Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin jamaah kajian rutin Masjid An-Naba yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali dapat bersua di majelis ilmu, majelis kajian hadis, majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita membahas sabda-sabda beliau. Mudah-mudahan melalui majelis ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. Allah jadikan wasilah bagi kita dalam rangka membukakan segala pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu khairan di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram pada bab Al-Bir Wassillah, bab tentang kebajikan dan silaturahim. Di pembahasan sebelumnya, hadis yang kita kaji adalah hadis anjuran, motivasi untuk menolong orang lain yang dalam kesulitan, yang dalam kesusahan. Itu hadis terakhir yang kita bahas. Man nafasa an muslimin kurbatan min qurbi dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan dari seorang muslim satu kesempitan dari kesempitan dunia, niscaya Allah akan membebaskan dirinya suatu kesempitan dari kesempitan hari kiamat. Ya, kita membebaskan saudara kita dari kesempitan dunia, Allah balas nanti kita dihilangkan kesempitan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya, anjuran memberikan kemudahan. Man yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutupi keburukan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan akhirat. Terakhir pesan Nabi, Allahu fi aunil abdi makan al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Jadi akan ada kausalitasnya. Dengan sebab kita menolong saudara kita, mempermudah saudara kita, maka Allah akan menurunkan kemudahan dan pertolongannya kepada kita semua. Nah, ini hadis yang terakhir yang kita bahas ya, dan terkait dengan poin menutupi keburukan kesalahan seorang muslim dalam arti tidak membuka aibnya, bukan berarti memberikan toleransi dan membiarkan ya, saudara kita di dalam kemaksiatan ya, bukan seperti itu maknanya. Tapi yang dimaksud adalah tidak menyebarkan aib ya, saudara kita, dan itu sudah dijelaskan ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya.
Hadis yang ke-13 di dalam babul birri wasilah ini, bab tentang albir, kebaikan ya. Hadisnya pendek ya. Saya bacakan dulu. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslim. Ya cukup pendek ya, tapi nanti ada riwayat lain ya. Ada riwayat lain yang menjelaskan sababul wurud hadis ini. Sababul wurud itu kalau di dalam ayat sababun nuzul ya, di dalam ayat kita mengenal ada istilah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ya, ada cerita, ada kisah yang mengiringi turunnya ayat tersebut, itu namanya asbabun nuzul ya. Dan kalau hadis namanya asbabul wurud atau sababul wurud. Baik ya, nanti ada kisah lain ya, ada hadis lain, riwayat lain yang menjadi sababul wurud dari hadis ini. Kita baca dulu sama-sama. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kepanjangan ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Serempak kalau pendek ya, tadi kepanjangan. Rawahu Muslim ya, terakhir rawahu Muslim ya. Dari Abu Mas'ud. Nah ini biasanya kita ya, mengenal Ibnu Mas'ud. Kalau ini rupanya Abu Mas'ud. Abu Mas'ud An Abi Mas'udin. Jadi nanti ada penjelasannya di dalam syarah yang ditulis oleh Imam As-Sun'ani disebutkan dari Ibnu Mas'ud ya. An Ibnu Mas'ud. Nah ini dibantah, bukan Ibnu Mas'ud ya. Yang benar adalah Abu Mas'ud. Abu Mas'ud itu seorang dari kaum Ansor yang ikut serta dalam perang Badar. Jadi Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebajikan, maksudnya barang siapa yang memberikan petunjuk kepada salah satu amal kebajikan dan mengarahkan kepada orang yang akan membantunya, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Maksudnya maka sesungguhnya Allah akan memberinya pahala sebagaimana Allah memberi pahala kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut ya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu merupakan pintu-pintu kebajikan yang mudah bagi kita ya. Dengan menunjukkan satu kebaikan
Ya, kita menunjukkan kepada orang lain satu kebaikan, kemudian orang lain yang kita tunjukkan kebaikan tersebut dia melakukannya, melaksanakannya, maka kita sebagai pembuka, ya, sebagai pelopor katakanlah yang menjadikan orang lain itu melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Ya, tentu ini ya satu pemberian ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang luar biasa. Nah, di dalam riwayat lain adanya ungkapan ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, itu diceritakan begini asal muasalnya ceritanya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ubri abi fahmilni faqala ma indi faqala rajulun ya Rasulullah ana adulluhu ala man yahmiluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Nah, ini asal muasal adanya ungkapan Nabi man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kisahnya seperti ini. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila nabiyyi. Datang seseorang kepada Nabi. Lalu laki-laki tersebut berkata, "Ini ubdi'u bi fahmilni." Ini ubdi'a bi fahmilni. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hewan tungganganku binasa, maka bawalah aku." Ya. Jadi kendaraannya, hewan tunggangannya mati, binasa. Maka dia minta dibawa oleh Nabi SAW. Faqala ma indi, maka beliau menjawab, aku tidak punya hewan tunggangan. Dalam situasi seperti itu, faqala rajulun, lalu ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Ya Rasulullah, aku bisa menunjukkan kepada orang yang bisa membawanya. Nah, begitu ceritanya. Jadi ada seseorang yang tunggangannya mati, ya, berarti kan dia kendaraannya mati. Dia nggak ada kendaraan. Minta kepada Nabi, kata Nabi, saya nggak punya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan kepada Nabi, saya tahu ada orang yang bisa membawanya, saya akan tunjukkan. Maka Nabi mengatakan kepada orang tersebut, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dan siapa yang menunjukkan kepada suatu kebajikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi seperti itu ceritanya, kisahnya begitu. Sederhana sekali dan sangat kita bisa pahami. Ya, Nabi menyampaikan ini kepada orang yang menunjukkan kepada Nabi orang yang bisa membantunya untuk tumpangan bagi orang tersebut. Ya. Jadi orang yang menunjukkannya pun seakan-akan dia melakukannya. Ya, seakan-akan dia yang menjadi tumpangannya gitu. Ya. Padahal dia tidak melakukannya, dia hanya menunjukkan saja. Nah, itu ya, menunjukkan jalan-jalan kebajikan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapat pahala sebesar pahala orang yang mengerjakannya. Demikian pula orang yang mengajak kepada petunjuk agama atau mencontohkan suatu sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya sendiri dan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya, di mana pahala mereka
tidak berkurang sedikit pun. Ya, jadi jangan takut yang mengerjakan kebaikannya, jangan takut nggak dibagi buah sama Allah. Nggak dibagi buah. Ya. Orang yang menunjukkan dapat pahala seperti yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Ya, jadi bukan pahalanya dibagi dua, tidak. Pelaku kebaikan tetap mendapatkan pahala ya secara sempurna, yang menunjukkan pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ya. Nah, ini tentu motivasi ya, motivasi bagi kita ya, untuk ya kita nggak pelit ya untuk menunjukkan kebajikan. Ya. Masa sekedar menunjukkan kebaikan aja kita pelit, apalagi kita langsung memberikan kebaikan. Ya. Ya. Kalau ada ya, orang yang lagi kesusahan, nggak usah kasih tahu, biarin. Ada orang yang seperti itu ya. Jadi ingin orang kalau dalam kesusahan itu dia senang ya. Istilahnya apa gitu? SMS katanya. Ya, senang melihat susah gitu ya. Gitu. Ya. Nah, kemudian di dalam hadis lain disebutkan bahwa kalau ini ya, tentang kebaikan, dan kebaikan yang disebutkan di sini mandalla ala khairin itu disebutkan secara nakirah ya, mandalla ala khairin, maka penyebutan secara nakirah bagi yang belajar bahasa Arab ya, nakirah itu ya tidak diberi alif lam. Kalau diberi alif lam namanya ma'rifah, kalau tidak diberi alif lam namanya nakirah. Ya. Kalau pakai alif lam al khair, mandalla ala khairi. Kalau nggak pakai alif lam mandalla ala khairin. Ini nggak pakai alif lam, mandalla ala khairin. Maka ketika satu kalimat ya, satu kata dalam bahasa Arab menggunakan nakirah, itu artinya bisa dipahami secara umum gitu ya, tidak khusus tapi dipahami secara umum. Mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada khair, kebaikan. Kebaikan apa? Umum di situ. Kebaikan apa saja. Ya, sehingga memberikan makna luas. Kebaikan yang dimaksud di dalam hadis tersebut maknanya luas, gitu. Ya. Makanya di dalam ayat ya, yang Allah memberikan kemudahan pada setiap kesulitan, ya, itu kan diulang 2 kali ya. Ayatnya diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Al-usr kesulitan, al-yusr kemudahan. Perhatikan di dalam ayatnya, inna ma'al usri. Kalau kesulitan pakai alif lam. Kesulitan pakai alif lam. Kalau kemudahan yusr nggak pakai alif lam. Maka ini maknanya apa? Ya, ketika diulang lagi, inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. Tadi kaidahnya kalau pakai alif lam itu khusus, sedangkan tidak pakai alif lam nakirah itu umum, menunjukkan keluasan ya, sehingga dipahami bahwa kesulitan itu sedikit, inna ma'al usri yusron. Bagi setiap kesulitan, satu kesulitan yang spesifik, yusron, ada kemudahan yang banyak diberikan oleh Allah SWT. Terus diulang lagi,
Fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya setiap kesulitan itu, kesulitan yang mana? Sama dengan yang di atas, kesulitan yang sama dengan yang di atas. Yusron, yusron yang di bawah dengan yang di atas beda lagi, karena nakiro. Nah, jadi ini dari sisi bahasa saja, ya dari sisi bahasa sudah memberikan pemahaman makna yang sangat luar biasa sebetulnya. Allah memberikan kemudahan itu banyak jalannya bagi setiap satu kesulitan. Ya, sehingga para mufasir mengatakan satu kesulitan ada dua kemudahan. Setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Ya, dan bukan cuma dua, jalan-jalan kemudahan itu Allah berikan ya dengan banyak sekali. Nah, ya kembali ke hadis ini, yang dimaksud khair di sini kebaikan apa saja? Ya, kebaikan duniawi maupun kebaikan ukhrawi. Ya, tadi sababul wurud hadis cuma sekedar menunjukkan orang yang bisa ya menjadi tumpangan seseorang yang kebetulan mendapatkan musibah, ya hewan tunggangannya mati. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain menunjukkan kebaikan, ternyata di dalam hadis lain ada disebutkan yang menjadi pelopor kemaksiatan, pelopor kesesatan, sama juga seperti yang menjadi pelopor kebaikan. Gitu. Ya. Jadi sama. Demikian pula orang yang menyuruh kepada kesesatan, maka dia menanggung dosanya sendiri dan dosa para pengikut yang melakukannya hingga hari kiamat. Sehingga ada istilah dosa jariah. Ada amal jariah, ini ada dosa jariah. Dosa jariah. Hadisnya ada hadisnya. Ya, ini hadisnya lumayan panjang. Saya bacakan dulu hadisnya dari Jarir bin Abdullah. Ja'a nasun minal a'rab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi musuf ya fara'a su'a halihim qad asabathum hajatun fahathan nasa ala sadaqati fa abta'u anhu hatta ru'iya dhalika fi wajhihi. Qala thumma inna rajulan minal ansar jaa bisurratin min waraqin thumma jaa akhar thumma tataba'u hatta urifas sururu fi wajhihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'amila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'. Jadi kisahnya beberapa orang Arab Badui yang mengenakan pakaian dari bulu domba suf datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau melihat kondisi yang buruk, ya kondisi buruk mereka karena mereka telah dilanda kemiskinan. Maka beliau menghimbau ya, orang-orang untuk bersedekah. Namun mereka bersikap lamban melakukannya hingga nampak kekecewaan di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, perawi ini mengatakan kemudian sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Ansor yang datang dengan membawa sekantong perak. Kemudian datanglah lelaki lainnya. Kemudian berturut-turut silih berganti mereka datang hingga tampak raut bahagia di wajah Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna
fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mencontohkan suatu sunnah tradisi yang baik di dalam Islam, lalu tradisi tersebut, sunnah tersebut itu diamalkan sesudahnya, maka dicatat pahala baginya seperti pahala orang yang mengamalkannya, di mana pahala mereka tidak berkurang sedikit pun. Dan sebaliknya, barang siapa yang mencontohkan tradisi yang buruk di dalam Islam, lalu tradisi itu diamalkan sesudahnya, maka dicatatlah dosa untuknya seperti dosa orang yang melakukannya, di mana dosa mereka tidak berkurang sedikit pun. Nah, ini kisahnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika ada seorang pelopor kebaikan yang kemudian setelah dipelopori, ya, kebaikan tersebut diikuti oleh banyak orang, ini sang pelopor kebajikan itu insya Allah akan mendapatkan pahala juga, ya, pelopor kebajikan. Sebaliknya pelopor kemaksiatan, ya, itu juga mendapatkan hal yang sama, ya. Makanya ya hati-hati sekarang ini zaman media sosial, ya, ya, yang sampai kan untuk apa tersebar secara cepat itu luar biasa ini sekarang, ya, begitu ini ya mudah, ya, tersebar. Jangan sampai tentunya informasi yang salah, ya, dari kita, ya, ketika bermedsos itu betul-betul check and recheck, ya, tabayun. Nah, itu harus betul-betul dijaga, betul-betul diterapkan, ya. Hanya perlu ada yang namanya fikih bermedsos, ya. Jadi medsos itu harus ada fikihnya, ya. Fikih itu kan, ya, pemahaman, ya. Fikih memahami kaidah-kaidah agama seperti apa, kemudian diterapkan di dalam satu aktivitas seperti itu, ya. Baik, ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat kita simpulkan dari hadis yang pertama ini di kesempatan malam hari ini, hadis yang pendek, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada khair, dan khair ini saya sudah pernah sampaikan, khair ini salah satu istilah yang menunjukkan pada kebajikan, dan di sini pakai nakirah menunjukkan kebajikannya umum, kebajikan apa saja, dan menunjukkan luasnya, ya, luasnya jenis kebaikan di dalam hadis ini, ya. Khair sekali lagi itu salah satu istilah kebaikan. Saya pernah menyampaikan ada istilah lain, kan, ada ma'ruf. Untuk menunjuk sebuah kebajikan itu bisa pakai istilah ma'ruf. Kemudian ada istilah hasanah, ya, seperti di dalam hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, ya. Kalau hasanah kebalikannya sayyi'ah, kalau khair kebalikannya syarr, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi kebalikan khair syarr, kebalikan hasanah sayyi'ah. Kemudian ada lagi thayyib. Thayyib artinya baik juga. Kebalikannya thayyib adalah khabith, yang buruk, ya. Thayyib baik, khabith buruk. Lalu ada lagi ma'ruf. Kebaikan itu disebut ma'ruf. Kebalikannya adalah munkar. Kebalikannya munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Ya, ma'ruf itu kebaikan. Kemudian ada lagi apa? Albirru. Nah, albirru ini kebaikan.
albir, ya, kebaikan terhimpun dalam baiknya budi pekerti. Ada yang mengatakan albir itu puncaknya kebaikan, ya, sehingga berbuat baik kepada orang tua disebut birrul walidain. Birrul walidain, haji yang baik namanya haji mabrur, ya, bukan haji mabrur, ya, haji mabrur. Nah, ini dari kata albir, dari kata albir, ya, haji yang baik, haji mabrur, gitu. Ya. Nah, kalau lawan albirru, ternyata dalam hadis lawannya albirru adalah al-ithmu, dosa. Lawannya albirru al-ithmu. Ya. Sebab dalam hadis, ya, ada yang bertanya tentang Nabi mengatakan anil birri wal ithmi. Jadi lawannya adalah al-ithmi. Baik, ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dapat beberapa faedah. Pertama, bahwa orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan kebajikan tersebut. Kemudian yang kedua, dimudahkannya jalan-jalan untuk memperoleh ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini memberikan pelajaran faedah kepada kita, mudahnya jalan-jalan untuk memperoleh ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sekadar menunjukkan, ya, kebajikan itu Allah akan memberikan pahala. Baik, ya, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-14. Hadis ke-14 dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepadanya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, hadisnya, manis ta'adakum billahi fa'idhuhu, wa man sa'alakum billahi fa'atuhu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu fad'u lahu. Rawahul Baihaqi. Coba kita baca dulu matannya, ya. Ya, matannya. Kalau matan itu isi hadisnya. Jadi hadis ada sanad, ada matan, ada rawi. Ya. Ini istilah di dalam hadis. Rawi, kalau rawi apa? Yang meriwayatkan, rawi yang meriwayatkan. Dari sahabat Abu Hurairah, kemudian ada tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, lalu sampai kepada muhaddits. Muhaddits itu yang terakhir yang mengeluarkan hadis tersebut. Rawahu al-Bukhari, rawahu al-Baihaqi. Berhenti di situ, sanadnya berhenti di situ. Nah, itu namanya orang-orang yang terlibat dalam meriwayatkan, namanya rawi. Ya, jalan periwayatan itu namanya sanad. Namanya sanad. Isi hadisnya namanya matan. Ya, namanya matan. Nah, kita baca matannya saja, ya, matan hadisnya. Manis ta'adakum billahi fa'idhuhu, wa man sa'alakum billahi fa'atuhu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu fad'u lahu. Hadisnya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar bin Khattab.
ya, anaknya Umar bin Khattab namanya Abdullah, dikenal dengan Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepadanya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, manista'adzakum billahi, barang siapa yang meminta perlindungan, ya, kepada kalian dengan nama Allah, manista'adzakum billah, ya, ista'adza, ya, isti'adzah, ya, itu meminta perlindungan. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Ista'adzah, minta perlindungan. Jadi di dalam bahasa Arab, kalau ada kata yang diawali, ya, dengan huruf alif, sin dan ta, alif, sin dan ta, diberi awalan alif, sin, ta, itu artinya meminta. Ya. Gofaro itu mengampuni, lalu diberi awalan, ya, awalannya alif, sin, ta. Gofaro jadi istagfaro. Kalau istagfaro jadinya meminta ampunan, ya. Istagfaro meminta ampunan. Nasoro itu menolong. Kalau istansoro minta pertolongan, ya, jadinya minta pertolongan. Nah, ini ista'ada, ya, tadinya dari ada, ya, kemudian diberi awalan alif, sin, ta, jadi ista'ada, meminta perlindungan. Al-aud itu perlindungan, meminta perlindungan. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maksudnya barang siapa meminta perlindungan dengan nama Allah kepada kalian, fa'iduhu, maka lindungilah dia, ya, berilah dia perlindungan, dan jangan melampaui batas pada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sa'alakum billahi fa'atuhu, dan barang siapa yang meminta kepada kalian dengan nama Allah, maka berilah dia, maksudnya, dan barang siapa yang meminta kepada kalian untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan dia mengucapkan saat meminta kepadamu, aku memohon kepadamu dengan nama Allah, maka janganlah kalian menghalanginya untuk mendapatkan kebutuhannya, dan berilah apa yang dia minta. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, dan barang siapa yang datang kepada kalian dengan membawa suatu kebaikan, maka balaslah dia dengan balasan setimpal. Maksudnya, barang siapa yang berbuat suatu kebaikan untuk kalian dan mengulurkan tangan bantuannya kepada kalian, maka berilah dia balasan yang setimpal dengan perbuatan baiknya kepada kalian. Fa in lam tajidu fad'u lahu, dan jika kalian tidak mendapatkan apa yang bisa membalasnya, ya, tidak memiliki sesuatu yang kalian bisa membalasnya, maka doakanlah untuknya, ya. Jadi jika kalian tidak mempunyai harta atau yang lainnya yang bisa digunakan untuk membalasnya secara setimpal, maka berdoalah kepada Allah untuk kebaikannya, semoga Allah membalasnya dengan balasan yang baik, agar hal tersebut menjadi balasan yang setimpal untuknya dari kita, ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya,
hadis yang terakhir. Ya, hadis terakhir dalam kitab Al-Birri, Babul Birri Wasillah. Ya, ini terakhir. Setelah ini ya, kita masuk pada bab yang baru, ya, yaitu bab zuhdi wal wara, ya, bab tentang kezuhudan dan kewaraan, ya, zuhud dan wara. Ya. Nah, ini hadis terakhir, ya, masih merupakan pintu-pintu kebajikan, ya, namanya juga babul bir, bab tentang kebaikan. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis ini memberikan motivasi kepada kita, ya, memotivasi kita. Man ista'adzakum billahi fa'idhuhu. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka berikan perlindungan. Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan nama Allah, maka beri, ya, diberi. Ya. Ya, di sini ada billahi, ya, dengan nama Allah. Ya. Makanya suka ada orang yang minta-minta itu karena Allah gitu ya. Ya, barangkali mereka tahu dari sini. Jadi nggak boleh ditolak, ya. Kalau ada yang minta karena Allah, ya, meminta billahi dengan nama Allah. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 1, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Ya. Jadi Allah telah mengisyaratkan, ya, kepada yang semisal dengan apa yang ditunjukkan oleh hadis ini, ya, yaitu bolehnya meminta dengan nama Allah. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, ya. Terkait dengan orang memanfaatkan, ya, berbohong, memanfaatkan pura-pura kesulitan, itu perkara lain. Itu urusan dia dengan Allah, tentunya, ya, itu urusan dia dengan Allah. Tapi di sini, ya, dibolehkan, ya. Karena di ayat ini wattaqullaha allazi tasaaluna bihi, ya. Dengan namanya kalian saling meminta satu sama lain. Juga di dalam ayat lain, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, dalam surat Maryam ayat 18, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat, Maryam berkata, dia berkata, inni a'udzu birrahman, aku berlindung, ya, kepada Zat yang Maha Pengasih, minka, darimu, in kunta taqiyya, jika kamu adalah orang yang bertakwa. Demikian juga di dalam hadis Bukhari, ya, hadis Bukhari Muslim, ya, telah diriwayatkan juga hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna thalathatan fi bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma badalillahi an yabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan. Sesungguhnya 3 orang pada bangsa Bani Israel, yaitu seorang yang sakit ini, ya, sopak, ya. Kemudian, ya, banyak ini kusta, ya. Kemudian seorang yang kepalanya botak, gundul, ya.
dan yang satu lagi seorang yang buta, ya, yang telah tampak dalam pengetahuan Allah bahwa Dia hendak menguji mereka dengan orang-orang tersebut, maka Dia mengutus seorang malaikat kepada mereka. Ya. Ini hadis mungkin sudah pernah mendengar kisahnya ya. Ada 3 orang yang penyakit kusta, ada yang botak, ada yang buta. Kemudian Allah mengutus malaikat kepada mereka. Ya, diutus malaikat kepada mereka. Orang-orang tersebut disembuhkan. Yang kusta disembuhkan. Ya. Jadi kalau ada permintaan yang ingin kalian mintakan, kira-kira pengen apa? Ya, pengen sembuh ya dari penyakitnya. Ya. Yang botak pengen punya rambut, yang buta pengen melihat sembuh dari kebutaannya. Nah, kemudian masing-masing dibekali dibekali harta kambing ya, diurus untuk menjadi modal hidupnya, dan ketiganya kemudian sukses ya, itu ketiganya. Lalu kemudian Allah mengujinya. Ya, ingat nggak kira-kira mereka itu ketika diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengutus malaikat ya, meminta kepada mereka, meminta atas nama Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi ya di dalam hadisnya nanti cukup panjang ya, hadis ini cukup panjang ya. Pada intinya ya ada yang lupa ya, ada yang lupa ya, tidak memberikan bantuan ya. Nah kemudian malaikat itu mengingatkan, apakah kamu tidak ingat dulu ya, kamu begini. Nah seperti itu ya kisahnya. Intinya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini ya memberikan kepada kita pemahaman bahwa meminta dengan nama Allah, minta perlindungan dengan nama Allah, meminta sesuatu dengan nama Allah, itu dibolehkan. Lagi-lagi nanti perkara seseorang itu mengada-ngada, seseorang itu berdusta padahal dia telah mengatakan atas nama Allah, sekali lagi itu adalah urusan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bagi kita ketika menemukan ada orang ya, yang membutuhkan, lalu ya memintanya dengan nama Allah, maka kata Nabi SAW, kalau minta perlindungan atas nama Allah, fa'idu ya, berikan perlindungan. Ada orang yang meminta atas nama Allah, fa'atu, berikan ya. Lalu yang ketiga, ketika ada seseorang ya, yang memberikan kebaikan, maka Nabi memberikan pesan kepada kita, fakafi'uhu ya. Nah, ini kebaikan di sini menggunakan kata ma'rufan. Wa man ata ilaikum ma'rufan, ma'ruf ya, kebajikan ya. Sebagaimana di hadis yang tadi kita bahas, kebaikannya dengan istilah khair ya. Kalau ada yang memberikan kebaikan, fakafi'uhu, balas dengan yang setimpal, berikan balasan dengan yang setimpal. Kayak orang-orang dulu ya, ini ibu-ibu di kampung ya, mungkin sampai sekarang masih ada tradisi seperti itu. Biasanya dalam undangan ya, dalam hajatan ya, itu suka ditulis, dicatat ya, ini ngasih ini. Nanti pas ada orang yang itu ada
sesuai dengan ininya. Ya, jadi ada catatannya. Dulu aja ngasih ini dikasih lagi. Ya, pakafiuhu, ngasih yang setimpal, gitu. Ya. Tapi ya sebetulnya mungkin intinya jangan sampai ya pernah memberikan sesuatu kepada kita kemudian kita tidak bisa membalasnya yang setimpal ya, karena Nabi mengatakan kalau bisa yang setimpal, diberikan balasan itu yang setimpal, itu yang paling baik. Melebihi tentu lebih baik, tapi Nabi memberikan pesan fakafiu. Kalau kita tidak memiliki sesuatu untuk membalas ya, dengan yang setimpal, maka Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita fad'uhu lahu. Makanya kemudian diajarkan doanya. Apa doanya? Jazakumullahu khairan katsiran. Ini doa ini kalau kita ucapkan kepada seseorang yang memberikan kebaikan kepada kita, maka kita dianggap sudah memberikan yang setimpal. Ya, kita sudah dianggap fakafiuhu. Ya, sudah memberikan yang setimpal. Bahkan dengan doa ini ya mudah-mudahan ya Allah memberikan kelebihan. Ya, itu doanya ya. Apa doanya? Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, ada jazakumullahu khairal jaza. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Apa artinya jazakumullah? Jaza membalas. Jazakum Allah, jazakumullah, semoga Allah membalas kepada kalian khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Kalau khairul jaza, balasan yang terbaik, gitu ya. Kalau khairul jaza, gitu. Ya, jadi bisa jazakumullahu khairal jaza, jazakumullahu khairan katsiran. Nah, itu doanya. Baik ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah pelajaran. Yang pertama, orang yang meminta perlindungan kepada seseorang dengan nama Allah, maka hendaknya dia melindunginya. Yang kedua, boleh meminta dengan nama Allah. Kemudian yang ketiga, sebaiknya orang yang diminta dengan nama Allah memberikan kepada peminta tersebut sesuatu yang dimintanya apabila dia mampu memberikannya. Lagi-lagi kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya mungkin bisa ke hadis yang sebelumnya, mandalla ala khairin, gitu kan? Ya, artinya ya memberikan solusi ya tidak hanya dengan sesuai dengan apa yang diminta, mungkin bisa memberikan solusi dengan cara yang lain, yang memberikan jalan keluar. Ya, sebagaimana tadi ya hadis asbabul wurud itu jelas sekali. Ya, asbabul wurudnya hadis mandalla ala khairin itu ceritanya ada orang yang mati, hewan tunggangannya minta kepada Nabi tidak memiliki, lalu ada orang yang menunjukkannya. Saya akan tunjukkan orang yang bisa yang menjadi tumpangannya. Ya. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi sebaiknya orang yang diminta dengan nama Allah memberikan kepada peminta tersebut sesuatu yang dimintanya apabila dia mampu memberikannya. Lalu yang terakhir, sudah selayaknya kita memberikan balasan setimpal kepada orang yang telah memberikan suatu kebaikan kepada kita. Dan ketika kita tidak memiliki sesuatu yang bisa menjadi
sesuatu yang kita berikan, maka kita dianjurkan untuk mendoakan kebajikan, ya, mendoakan kebaikan. Nah, ini barangkali jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hadis, ya. Dan hadis yang terakhir ini sebagai penutup dari kitab Al-Bir Wassilah, Babul Bir Wassilah. Berarti ada berapa hadis? Kitab Babul Bir Wassilah ada 12 ya. 14 Pak. Ada 14 hadis. 14 hadis. Masih ingat ya hadis-hadisnya? Masih insyaallah. Hadis pertama ya, ini penutup nih. Hadis pertama kan man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Insyaallah kalau diingatkan seperti itu terbayang lagi lah insyaallah ya. Barang siapa yang ingin dilapangkan oleh Allah untuknya pada rezekinya dan dipanjangkan ya usianya, ya, yang dimaksud dipanjangkan usianya sudah dijelaskan, bisa secara hakiki ataupun secara majazi gitu ya. Maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Ini keutamaan silaturahim. Kemudian yang kedua, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian hadis ketiga, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa ida'atal ma'. Hadis yang ketiga ini ya menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Yang diharamkan oleh Allah, durhaka ya kepada para ibu, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, mencegah sesuatu yang diperintahkan, dan meminta sesuatu yang tidak berhak ya, mengambilnya. Adapun yang dibenci, wakarilakum kila wa qala. Ya, kila wa qala. Apa maksudnya kila wa qala? Ya, konon katanya, yaitu kabar-kabar buruk, kabar-kabar hoax, kila wa qala. Ya, dikatakan ya begini begitu, kila wa qala. Kemudian wa kasratus su'al, banyak permintaan ya, ada banyak kasratus su'al di sini, banyak bertanya atau banyak meminta. Kasratus su'al karena sa'il itu bisa bertanya, bisa meminta, sebagaimana dalam surat Ad-Duha ya, fa'amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Sa'il sana bukan sa'il penanya, tapi peminta maksudnya di situ. Kemudian wa ida'atul mal, menyia-nyiakan harta ya, melakukan tafsir ya, memubazirkan. Kemudian hadis keempat, ridallah fi ridal walidain, keriduan Allah ada pada keriduan kedua orang tua. Wasakhatullah fi sakhatil walidain, kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua. Lalu hadis yang kelima, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak beriman seorang hamba sehingga dia ya mencintai tetangganya atau mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian hadis yang keenam, ini hadis yang keenam tentang dosa besar. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud dzambi a'dzam, qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak an tuzaniya halilata jarika. Ya.
tentang dosa-dosa besar. Dosa besar ada 3 di sini disebutkan. Musyrik, ya, syirik kepada Allah, ya, engkau menjadikan bagi Allah sekutu, padahal Dia yang menciptakanmu. Ya, Allah yang menciptakan kita, tapi kita, ya, melakukan sekutu kepada Allah, menduakan Allah, ya, padahal Allah yang menciptakan. Kemudian membunuh, ya, anak karena takut miskin, ya. Kemudian itu wa'dul banat, ya, kebiasaan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kebiasaan ini salah satunya disebabkan karena ada mitos, ya, karena ada mitos. Katanya kalau anaknya perempuan hidupnya akan dihantui kemiskinan. Itu ada mitos, ya, salah satunya. Sehingga kalau punya anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup, ya, wa'dul banat. Di mana dosa ini nanti pada hari kiamat yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang akan dihisab pertama kali oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah tentang pertumpahan darah. Dan pertumpahan darah pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah pertumpahan darah bayi wanita yang dikubur hidup-hidup. Ya, bayangkan bayi itu lemah, nggak bisa apa-apa, ya, belum bisa ngomong, tapi ini dipaksa dibunuh, dikubur, ya, hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dalam surat apa? Ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi yang dikubur, bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup nanti ditanya bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dibunuh, apa dosanya, ya. Nah, dosanya, alasannya dibunuh salah satunya karena mitos. Kalau punya anak perempuan katanya nanti hidupnya akan dihantui kemiskinan, ya. Lalu ada lagi mitos yang lain, ya, mitos yang lain adalah kebiasaan mengubur hidup anak perempuan ini itu di sebagian kabilah Jawara, para Jawara, ya, kabilah-kabilah yang terkenal sebagai Jawara, ketika punya anak perempuan dipandang sebagai aib, ya, sebagai kehinaan, sebab gak ada yang bisa melanjutkan kejawaraannya, sehingga kemudian mereka mengubur hidup-hidup anaknya. Dan yang ketiga adalah dosa berzina. Nah, itu hadis yang ke-6. Kemudian hadis yang ke-7, menghina orang tua, ya. Minal, itu termasuk dosa besar. Minal kabairi sabmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar, kata Nabi, mencela, cercaan, celaan seseorang kepada kedua orang tuanya, ya. Sampai kemudian sahabat bertanya, wahal yasubur rajul walidayhi, memangnya ada orang yang menghina orang tuanya? Kata Nabi, ya, bisa terjadi. Yasubur rajulu abar rajul fayasubu abahu. Jadi seseorang dianggap mencela, menghina orang tuanya sendiri dikarenakan dia menghina bapaknya seseorang, lalu kemudian dibalas dibalas menghina bapaknya, ya. Jadi bapaknya dihina itu akibat dia menghina bapaknya orang lain, ya. Jadi sama saja, ya. Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu fayasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Seseorang mencaci ayah seseorang lalu kemudian membalasnya. Seseorang mencaci ibu seseorang lalu kemudian orang tersebut membalasnya. Itu sama seperti mencela orang tuanya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, melarang menghina Tuhan yang disembah. Nggak boleh dihina. Kenapa? Nanti dibalas. Kita mencela sesembahan agama lain, nanti agama lain membalas menghina Tuhan kita.
Itu nggak boleh dalam Al-Quran ada, ya, tidak boleh. Ya. Kemudian hadis yang ke-8, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu. Nah, ini adab ketika ada perselisihan. Adab ketika ada perselisihan. Jangan sampai, karena babnya adalah silaturahim kan, tentang bab kebaikan dan silaturahim. Bagaimana jangan sampai terjadi putus silaturahim. Maka Nabi memberikan tuntunan ketika terjadi perselisihan, jangan sampai seseorang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Ya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bis salat. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya ketika ada permasalahan lebih dari 3 malam. Ya, yang digambarkan, ya, perselisihan ini digambarkan sampai yaltaqiyan, keduanya bertemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza, yang satu melengos, ya, berpaling, yang satu juga berpaling, nggak mau, ya, kalau berjumpa nggak mau. Ya, maka yang terbaik kalau sudah terjadi seperti itu, yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali memulai memberi salam. Ya, mau dijawab mau enggak, yang penting kalau kita sudah salam selesai. Ya, kalau nggak dijawab urusan dia. Lalu yang ke-9, hadisnya pendek, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebajikan adalah sedekah. Ya, jadi kebaikan itu sedekah. Kemudian yang ke-10 masih, ya, menguatkan yang ke-9, kita jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Ya, jangan kita meremehkan kebaikan yang kita lakukan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali kamu meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun hanya dengan menjumpai saudaramu dengan wajah berseri-seri. Itu juga adalah kebajikan. Yang ke-11, idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Apabila kamu memasak, ya, kuah kaldu daging, maka perbanyak airnya dan perhatikan tetanggamu. Ya, kalau masak supaya apa? Supaya bisa kebagi, paling enggak cai-caina gitu, kuah-kuahnya gitu ya. Ya, karena kan kalau masak kaldu baunya kemana-mana tuh baunya. Ya. Lalu yang ke-12, man nafasa ala muslimin. Nah, itu yang ke-12 tadi sudah diulang. Yang ke-12 tadi anjuran motivasi dari Nabi untuk membebaskan kesulitan orang lain. Balasannya nanti Allah bebaskan kesulitan kita pada hari kiamat. Memberikan kemudahan kepada yang kesulitan, balasannya nanti kita dimudahkan kesulitan di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, menutupi aib saudara kita. Kemudian yang ke-13, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Yang menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan di sini umum, kebaikan apa saja, insyaallah Allah akan memberikan pahala seperti orang yang melakukannya. Dan yang terakhir 14 tadi, man ista'adzakum billahi fa'idu wa man sa'alakum billahi fa'atu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu fad'u lahu. Alhamdulillah, ya, 14 hadis sudah kita kaji sama-sama. Nanti insyaallah kita memulai dengan bab baru, yaitu bab zuhdi wal wara', bab tentang zuhud dan wara'. Demikian barangkali yang dapat disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillah.
warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Mangga, silakan. Jadi itu permintaan atas nama Allah itu ya. Apakah cukup dengan demi Allah saya meminta sesuatu itu sudah jadi kewajiban kita kalau misalnya seperti itu, gimana kalau kondisinya misalnya itu orang itu mau nyebelin banget gitu ya. Nah, dia seolah memanfaatkan itu, memanfaatkan kondisi itu gitu. Kok kita juga harus wajib memberikan itu? Ya, tentu bukan menjadi sebuah kewajiban ya, karena di situ kan memang perintah ya, tetapi kalau kita tidak memiliki kemampuan ya tentu ya, tidak menjadi sesuatu yang harus kita penuhi. Itu juga terkait dengan kemampuan kita. Dan kemudian juga tadi jalan-jalan kebaikan itu kan banyak ya, jalan-jalan kebaikan. Kita memberikan pemikiran, memberikan solusi ya, memberikan jalan yang lain. Tapi bukan berarti dalam arti kita menghindar gitu ya. Tunjukkan ke yang lain gitu ya, tunjukkan yang lain. Ya memang sebetulnya Islam itu ya, kalau kita lihat pesan-pesan Nabi itu memberikan pesan kepada dua-duanya gitu ya. Jadi kita kan di sini kan ada dua, pertama ada orang yang membutuhkan ya. Kemudian yang kedua ada orang yang dianjurkan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan ya. Jadi kalau baca hadis yang tadi seakan-akan anjuran ini ya seakan-akan menjadi beban katakanlah bagi orang-orang yang tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memberikan pertolongan. Nah, sebetulnya Nabi kalau kita temukan ya, kalau kita lihat hadis-hadis yang memberikan peringatan kepada orang-orang yang meminta-minta, itu banyak juga kita temukan ya, di dalam hadis. Bahkan ancamannya kan luar biasa. Orang yang peminta-minta itu ya, itu dalam hadis disebutkan ya kan, wajahnya nanti pada hari kiamat ya, itu sebagai apa ya, wanti-wanti dari Rasulullah SAW agar orang tidak mudah ya, apalagi sudah jadi profesi ya, kerjanya minta-minta. Itu ancaman-ancaman kalau kita temukan dalam hadis, ancaman-ancamannya nggak main-main gitu ancaman. Jadi sebetulnya di dalam Islam itu dua-duanya sebetulnya diberikan porsi yang seimbang ya, porsi yang seimbang ya. Motivasi kepada orang yang memang memiliki kemampuan untuk membantu, tetapi yang
berkekurangan juga tidak memanfaatkan kesempatan tidak memanfaatkan. Jadi dua-duanya, kalau dua-duanya betul-betul memahami kaidah-kaidah agama dan tuntunan Rasulullah SAW, saya kira tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu dua-duanya. Sehingga nanti kita akan temukan, ya, kita akan temukan dalam masyarakat yang seperti itu tadi, dua-duanya betul-betul memegang tuntunan dari Rasul itu. Kita akan temukan dalam masyarakat itu orang yang punya kemampuan untuk membantu, maksa pengen ngebantu, yang kesulitan berusaha untuk menghindar, tidak mau memanfaatkan. Kita akan temukan seperti itu. Sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan ansor, itu kan? Muhajirin dan ansor, ya. Yang ansor sehingga disebut oleh Nabi ansor sebagai yang menolong, ya, itu nggak tanggung-tanggung ngasih pertolongannya. Tapi yang muhajirin tidak memanfaatkan, ya, nggak memanfaatkan situasi. Itu kan kita lihat kisah yang sering beredar itu kan, yang memang paling fenomenal ya, kisahnya itu kisah siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang ansor. Maka seorang ansornya ketika sudah dipersaudarakan, ya, Abdurrahman bin Auf dibawa melihat harta yang dimiliki oleh sahabat ini. Kata sahabat ansor ini, saya punya 2 bidang tanah, ya, silakan kamu ambil, ya, setengahnya kamu ambil, ya, sampai yang paling fenomenal itu, saya punya 2 istri, pilih sama kamu, suruh milih mana yang kamu suka, saya akan ceraikan salah satunya. Ini kan luar biasa sampai seperti itu. Tapi lagi-lagi Abdurrahman bin Auf, ya, tidak memanfaatkan, mempengumpung, nggak seperti itu. Dia tetap menjaga ifah, ya, menjaga harga diri, ya. Dia kemudian mendoakan kebaikan, semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah memberkahi keluargamu, ya. Saya bukan menolak, tapi saya ingin tunjuki pasar aja, bawa saya ke pasar, di mana pasar? Nah, itu seperti itu. Nah, barangkali seperti itu ya. Jadi tapi pada akhirnya ya itu kan pilihan. Pada akhirnya kan itu pilihan bagi kita, ya, pilihan bagi kita. Ya. Kalaupun kita tetap, ya, karena insya Allah yang kita berikan itu tidak akan hilang. Yang kita berikan itu akan menjadi kebaikan untuk kita. Ya. Kan saya pernah sampaikan juga, ada orang yang bersedekah, malam-malam dia sedekah, ya, kepada seseorang. Kemudian paginya rame, tadi malam si fulan sedekah sama pezina, gitu. Maka orang yang bersedekah tadi, waduh, salah dong, saya salah ngasih. Jadi ngasih kepada seseorang, ternyata pezina yang dikasih, bersedekah kepada pezina. Kemudian besoknya lagi ngasih, ya, pagi-paginya ramai lagi, si fulan ngasih sedekah kepada pencuri. Nah, sampai akhirnya kemudian orang tersebut datang kepada Nabi, ya, saya ngasih sedekah tapi ternyata kepada pezina, saya ngasih sedekah ternyata kepada pencuri. Kemudian Nabi mengatakan, sedekah yang kamu berikan itu tidak akan kemudian Allah tidak memberikan pahala, ya. Jadi nggak ada salah sasaran kalau dalam sedekah. Insya Allah kebaikan itu kalau kita ikhlas memberikannya, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya kalau ada peminta-minta, ya kita itu tadi, ya, nggak usah, ya, yang ngasih aja, ya. Terlepas dari kemudian apakah dia bohong atau enggak, itu urusannya dia sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena setiap
yang dilakukan pasti dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang kita berikan, insya Allah kalau niatnya lillahi ta'ala ikhlas, itu juga kita akan mendapatkan balasan seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup barangkali ya, belum jam 9. Ya, alhamdulillah.